Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar media bimbingan konseling di sekolah. Di sini beberapa hal yang akan kita bahas, ada 4 poin. Yang pertama mengenai pengertian media bimbingan dan konseling. Yang kedua mengenai wawasan dan kedudukan media dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga mengenai urgensi media dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada peran konselor sekolah sebagai pengembang media BK. Bahasan yang pertama kita mengenai apa sih media BK dari pengertian media BK. Oke. Di sini kita akan lihat pengertian media dari KBBI online. Media itu yang pertama merupakan alat. Yang kedua, alat komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Yang ketiga, media itu juga yang terletak di antara dua pihak, bisa orang, golongan, dan sebagainya. Yang keempat, media dikatakan juga sebagai perantara atau penghubung. Yang kelima, ini dilihat secara biologi ya. Media merupakan zat hara yang mengandung protein, karbohidrat, garam, air, dan sebaiknya baik berupa cairan maupun yang dipadatkan dengan menambah gelatin untuk menumbuhkan bakteri, sel, atau jaringan tumbuhan. Lalu di sini media bimbingan dan konseling ialah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan bimbingan dan konseling yang mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, keinginan konseli untuk memahami dirinya, mengarahkan dirinya, dan mengambil keputusan atas masalah yang sedang dihadapi. Di sini ada beberapa contoh media bimbingan dan konseling. Di sini akan sedikit saja saya beri ya. Di sini ada cyber counseling. Jadi di era seperti sekarang COVID-19, kini konseling dilakukan secara cyber counseling, yaitu menggunakan teknologi, bisa lewat Zoom seperti itu, tapi secara konseling individual ya. Lalu bisa juga lewat email, media sosial seperti Facebook, Instagram. Jadi di sini bagaimana supaya bisa secara tatap muka namun dengan perantara teknologi seperti itu. Lalu di sini ada contoh-contoh media BK di sekolah ya yang digunakan dalam BK Karir. Ini ada seperti kartu-kartu karir ya atau pekerjaan, di sini profesi. Lalu kemudian ada pohon jabatan juga. Jadi di sini memang banyak sekali media-media BK Karir ya untuk memperkenalkan siswa di sekolah mengenai karir atau profesi. Oke, setelah melihat contoh-contoh beberapa media BK yang tadi, sekarang kita akan masuk ke peta konsep media BK. Jadi seperti pengertian media itu bisa jadi perantara atau penyalur ya. Di sini misalnya media BK kita misalkan seperti handphone ya, ada software dan hardware-nya. Jadi software-nya itu adalah informasi atau pesan bimbingan konseling yang ingin disampaikan kepada siswa atau konseli. Lalu kemudian ada hardware-nya atau di situ sarana atau alatnya. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan dengan sarana apa atau alat seperti apa. Jadi seperti itu konsep dari media BK. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan media BK itu merupakan wadah dari pesan yang pertama. Jadi di sini ada pesan yang ada dari suatu media BK. Yang kedua, ada materi yang ingin disampaikan adalah pesan bimbingan dan konseling. Jadi pesan tersebut adalah pesan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai oleh media BK itu adalah perkembangan siswa secara optimal. Di sini tentu merujuk pada tujuan dari bimbingan konseling di sekolah ya, untuk mencapai perkembangan siswa secara optimal dan memandirikan siswa. Selanjutnya pembahasan kedua kita mengenai wawasan dan kedudukan media BK di sekolah.
Oke, di sini kita melihat BK yang pertama sebagai proses komunikasi. Dari gambar di sini bisa kita lihat ya, ada di sini guru BK sebagai konselor, lalu ada yang di tengah adalah pesan atau layanan BK, yang ketiga ada siswa atau konseli. Jadi di sini ada proses komunikasi yang ingin dilakukan oleh guru BK dengan menyampaikan pesan kepada siswa. Ini ada hubungan timbal balik ya. Jadi ada guru menyampaikan pesan itu akan menyampaikan pada siswa, lalu siswa akan memperoleh manfaat dari pesan tadi dan sampai kepada guru BK. Oke, jadi di sini proses bimbingan dan konseling merupakan proses komunikasi. Artinya di dalamnya terjadi proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada sekelompok orang atau penerima pesan. Lalu sebagai bentuk komunikasi layanan bimbingan dan konseling, manapun sangat dibutuhkan peran media untuk lebih meningkatkan tingkat keefektifan pencapaian tujuan. Jadi di dalam pesan tadi ada media agar pesan tersebut bisa lebih efektif. Nah, di sini jadi kita bisa lihat ya kedudukan media dalam pelayanan konseling. Dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling diawali adanya identifikasi masalah atau ada tugas perkembangan yang akan dicapai. Selanjutnya akan dirumuskan tujuan yang akan dicapai, dilanjutkan menentukan masalah atau materi yang akan dibahas, agar materi atau masalah yang dibahas itu dapat dipahami oleh siswa yang pada gilirannya masalah siswa tersebut atau siswa dapat terpecahkan dan mencapai tugas perkembangan dengan baik, maka dibutuhkan media. Jadi di sini dapat disimpulkan kedudukan media dalam pelayanan konseling itu bisa memudahkan atau lebih efektif dalam penyampaian pesan. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi pembahasan ketiga, ialah urgensi media BK di sekolah. Jadi apa sih pentingnya, mengapa harus ada media dalam bimbingan dan konseling? Yang pertama tentu untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Di sini tidak hanya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Jadi agar pesan yang disampaikan seorang konselor atau guru BK tidak melulu hanya melalui mulut atau lisan atau hal yang tertulis. Jadi terkadang ini bisa menyebabkan kebosanan pada siswa yang sebagai penerima pesan. Kedua, dalam urgensi media dalam bimbingan dan konseling ialah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Di sini pada saat konseling atau pada saat bimbingan, terkadang konselor memiliki kesulitan dalam misalnya ruang, waktu, dan daya indera. Di sini media bisa menjadi bisa memberikan manfaat untuk mengatasi permasalahan konselor tersebut. Misalnya di sini dalam konseling bisa kita menggunakan film. Nah, misalnya dari film tersebut tentu ada beberapa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh konselor, di mana film tersebut bisa memberikan pelajaran atau mungkin pengalaman hidup bagi konseli yang bisa diambil pesannya di situ. Jadi di sini tentu kita untuk memberikan contoh mengenai hidup seseorang akan lebih baik jika kita menggunakan film, karena dengan film tentu ada waktunya sendiri, sudah terbatas, dan memang kita bisa melihat atau menonton film itu, jadi bisa mengambil pelajaran atau pengalaman hidup seseorang melalui film yang hanya berkisar sekitar 1,5 sampai 2 jam, seperti itu maksudnya. Lalu yang ketiga, penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pada siswa. Jadi poin ketiga ini berkaitan dengan poin pertama ya. Jadi misalnya jika guru konselor atau guru BK selalu menggunakan pesan yang bersifat verbal atau lisan, tentu hal ini bisa menyebabkan siswa itu pasif atau mungkin tidak ada minat gitu terhadap layanan BK yang diberikan.
Di sini jika kita menggunakan media, konselor melakukan inovasi menggunakan film atau mungkin membuat time lapse, fotograf dan lain sebagainya, poster-poster yang menarik, tentu di sini akan menimbulkan gairah siswa. Di sini bisa kalau misalnya poster atau media yang digunakan konselor untuk meningkatkan minat belajar siswa, maka dengan penggunaan media yang inovatif akan menimbulkan kegairahan belajar bagi siswa. Lalu urgensi media dalam bimbingan dan konseling yang terakhir ialah memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. Di sini maksudnya terkadang jika memang pesan dari konselor itu disampaikan dengan lisan atau tulisan, kadang bisa memberikan pengalaman atau persepsi yang berbeda. Nah, di sini media itu memberikan perangsang yang sama. Jadi misalnya poster, semua anak akan bisa melihat atau mengakses poster tersebut. Lalu konselor bisa menjadikan poster itu sebagai acuan untuk memberikan persepsi yang sama, memberikan penjelasan yang sama kepada konseli, sehingga diharapkan nanti akan menimbulkan persepsi yang sama bagi konseli, seperti itu. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir mengenai peran guru BK atau konselor sekolah sebagai pengembang media. Oke, dari di sini sebelum kita menarik apa sih peran konselor, kita lihat dulu ya. Jadi bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seorang guru BK atau konselor sekolah secara aktif dalam upaya untuk memandirikan peserta didik atau klien atau konseli. Jadi di sini dalam BK komprehensif tujuannya adalah upaya memandirikan. Jadi di sini setiap siswa atau konseli di sekolah memang kita upayakan mencapai pertumbuhan yang optimal sehingga dia bisa mandiri. Jadi bimbingan konseling ini bertujuan untuk memandirikan peserta didik. Nah, bimbingan dan konseling yang memandirikan mengamanatkan kepada guru BK atau konselor untuk memahami tiap konseli secara utuh. Jadi bagaimana kita bisa memandirikan konseli jika kita tidak tahu konseli itu? Jadi di sini guru BK harus mengetahui konselor secara utuh. Kata-kata utuh di sini berarti maksudnya adalah menyeluruh, tidak sebagian, tidak separuh, tapi kita harus mengenali konseli kita secara utuh, menyeluruh bagaimana dia dari segi pribadinya, kognitif, sosial, perkembangannya, kita harus tahu, seperti itu ya maksudnya. Sehingga dengan tanggung jawab konselor yang tadi, yang untuk memandirikan peserta didik, tentu konselor harus memiliki modal ya. Ada dua modal dari konselor, yaitu ada kemampuan akademis atau kompetensi akademik yang memang dia dapat dari kuliah, lalu kemudian ada kemampuan interpersonal, salah satunya ya empati, lalu kemudian ada unconditional positive regards, ada genuineness, ketulusan, lalu ada kongruensi dari konselor, sehingga nantinya interaksi bimbingan dan konseling yang peduli kemaslahatan kepada konseli itu bisa tercapai, sehingga konselor bisa memahami konseli secara utuh, sehingga akan didapat bisa mampu memandirikan peserta didik atau konseli di sini. Nah, di sini dalam proses bimbingan dan konseling, konselor memfasiliti konseli untuk menyadari dirinya, mengeksplorasi permasalahannya, serta kemungkinan-kemungkinan yang terbuka. Yang dari situ konselor bisa mengarahkan konseli untuk menetapkan suatu pilihan atau mengambil suatu keputusan yang bermuara pada kebaikan bagi dirinya dan orang lain secara luas, seperti itu. Beginilah secara umum ya proses bimbingan dan konseling, sehingga guru BK harus berperan secara aktif dalam pengembangan media BK agar bisa dapat memfasilitasi konseli, menyadari dirinya, mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi, serta kemungkinan-kemungkinan yang terbuka, sehingga konselor mampu mengarahkan konseli untuk menentukan pilihan atau mengambil keputusan yang akan memberikan kemaslahatan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sehingga di sini peran guru BK untuk mengembangkan media BK secara aktif harus ada, karena memang posisi guru BK memperoleh amanat untuk memandirikan peserta didik dengan mengetahui kondisi peserta didik secara utuh, yang memang bagaimana hal tersebut bisa dilakukan konseli dengan menggunakan media. Seperti itu.
Yang terakhir di sini ada suatu kalimat ya di sini, memecahkan masalah yang sama dengan cara yang sama belum tentu mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Jadi jangan sampai nanti seorang konselor sekolah selalu menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan masalah. Bisa jadi pada suatu waktu masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, namun bisa jadi pada di lain kesempatan masalah tersebut tidak bisa, karena memang perubahan perkembangan manusia dari setiap periode atau zaman itu terus berubah. Seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini ada namanya generasi milenial, generasi Z, generasi Y, yang memang setiap penanganan konseling yang kita lakukan itu harus berbeda dan harus menyesuaikan dengan konseling kita. Jadi pengembangan media BK di sekolah sangat penting dilakukan oleh konselor. Sampai di sini semoga penjelasan mengenai pengantar media bimbingan dan konseling di sekolah dapat difahami dan dimengerti sehingga dapat memberikan manfaat bagi kalian. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.